terkait dengan namanya, dia memperkenalkan dirinya supaya dia dikenal. Bukan berarti dia makhluk. Kami tidak mengimani Allah itu adalah makhluk. Kalau makhluk berarti Allah ciptaan. Ya, dia bukan makhluk, Bang. Dia sang pencipta. Dia yang menciptakan makhluk, bukan dia yang makhluk, kan? Jadi kalau seandainya dia makhluk, tentunya dia ada yang menciptakan. Ini nggak mungkin, mustahil. Allah itu sudah ada sebelum ada makhluk. Allah itu sudah ada nama. Ya. Jadi dengan mengenalkan dirinya, dia wajar kalau dia itu Tuhan. Gitu, Bang. Silakan. Oke. Kapan dia memperkenalkan dirinya? Dan kepada siapa yang pertama sekali? Ustaz Talib, monitor. Saya nggak punya data kuat, tapi jelas. Ya, silakan Ustaz. Tentunya kepada ya, makhluknya, baik, terima kasih. dan para malaikat. Selamat ketemu lagi, Bang. Ya, terima Rudi kasih Yohanes. Ustaz Alif. Kalau ini sejuk ini, kalau dialog ini. Silakan Ustaz Alif. Tadi sudah mendengar ya, kalau bisa dibantulah. Ya, semua ciptaan Allah itu mengenal siapa nama Tuhannya. Manusia pertama Nabi Adam alaihissalam pun mengenal siapa Tuhannya. Siapa nama Tuhannya dia tahu. Karena dia apalagi diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, tadi Ustaz Alif minta tolong kalau sudah selesai bilangkan silakan ya, karena takutku delay jadi kita bentrok-bentrokan ngomongnya. Ya, aku bilang Jadi iya ribut. begitu. Ya. Silakan. Oke. Nah, Ustaz Alif, kapan Allah SWT memperkenalkan dirinya untuk yang pertama sekali dan kepada siapa? Itu pertanyaan saya terakhir tadi. Silakan. Ya, seluruh para nabi, utusan Allah, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam pun sudah mengenal siapa nama Tuhannya. Bahkan di dalam sebuah keterangan hadis, dia melihat bahwa pintu surga itu tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu. Jadi mereka itu sudah tahu siapa nama Tuhannya. Para nabi itu sudah tahu siapa nama Tuhannya dan siapa Tuhan yang berhak disembah. Di dalam literatur Islam, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sudah tahu siapa Tuhannya. Makanya kami berani katakan bahwa seluruh para nabi itu semuanya muslim, berserah diri kepada Tuhan sang pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk patuh kepada perintah Tuhan. Seluruh para nabi mereka menerimanya, dan di situ semuanya muslim. Ketika dikatakan muslim, maka mereka dikatakan Islam. Begitu, silahkan. Oke. Malaikat apakah mengenal nama Allah itu? Sama jin apakah mengenal nama Allah itu? Ya, semua mengenal lah. Bahkan Tuhan bumi aja yang diciptakan itu tahu siapa Tuhan yang menciptakan. Kalau merujuk kepada masalah konsep penciptaan di dalam Islam, seluruh yang diciptakan oleh Tuhan, yang diciptakan itu tahu siapa yang menciptakannya. Silahkan. Ya. Nah, kalau begitu tolong dipertegas. Kapan Allah memperkenalkan namanya? Katanya kan tadi di jawaban yang pertama tadi dia memperkenalkan namanya. Kapan? Apakah pada sebelum manusia, sebelum malaikat, atau kapan? Tolong diperjelas. Tadi Ustaz Ali bilang di nabi-nabi, sebelum nabi kan diciptakan adalah bumi. Bumi juga mengenal. Sebelum itu kan ada malaikat, ada jin, ada segala macamnya. Kapan? Tolong dipertegas. Silakan. Ya Allah, tadi saya sudah katakan Bang Rudi, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa contoh Nabi Adam itu sudah tahu bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Itu Nabi Adam itu udah tahu siapa Tuhannya, siapa yang menciptakannya. Apalagi yang mesti dibikin ribet? Kalau dari manusia pertama sudah tahu, ya otomatis seluruh manusia yang menerima wahyu dari Tuhannya, mereka itu tahu siapa Tuhannya. Begitu. Ya, kalau manusia saya percaya Ustaz Alif. Sekarang masalahnya kan ada malaikat, ada jin. Apakah malaikat dan jin ini mengenal nama Allah itu? Kalau iya, berarti kapan diperkenalkan? Apakah diperkenalkan pertama kepada malaikat atau pertama kepada jin?
Itu yang mau saya tanya. Silakan. Malaikat, jin, apalagi para malaikat, mereka itu banyak beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dulu dia itu dia berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami selalu menyembah engkau, kami bertasbih kepada engkau. Itu udah tahu siapa nama Tuhannya, itu para malaikat sudah tahu. Jin juga diciptakan oleh Tuhan, otomatis tahu jin itu siapa yang menciptakan gitu loh. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, ciptaannya ini tahu siapa yang menciptakannya. Sudah paham di sini ya? Oke. Sekarang SD boleh dibukakan lafaz Allah? Siapa yang bisa menunjukkan? Silakan. HP ku satu. Waduh, ada yang bisa? Atau gini lah. Ustaz Kalian Ali bisa pahamkan itu, lafaz- Ustaz Ali bisa itu. Boleh. Ustaz, silakan, mau Ustaz, dari mana? tolong dibukakan lafaz Allah. Mau apa? Mau apa? Yang biasa aja, yang biasa kita lihat itu. Allah, tulisan Allah dalam bahasa Arab itu aja. Oke. Iya, di situ kan apa namanya? Mau ngambil literatur kan? Kita buka yang mana? Konsultasi syariah. Satu aja, Kita bebas buka aja, ya. gambar aja, gambar. Oke. Kok gambar? Tulisan Allah. Kalau di Google kan, Apa yang mau dibahas? Cobalah, yang jelas dulu lah. Masa suruh gambar tulisan? Apa maksudnya? tolong ditampilkan tulisan Allah itu. Kalau di Google kan pilih gambar itu, muncul semua itu bentuk-bentuk tulisannya. Oh, Lapas bahasa Arabnya apa Ustadz mungkin? Iya, Nah iya, itu itu. tuh. iya. Maksud saya itu apa yang dicari di sini? Ya tampilkan dulu dong. Nanti saya. Iya ini. Ini betul. Terima kasih. Nah, pertanyaan saya, apakah yang dilihat oleh Adam atau yang dibaca oleh Adam, apakah ini yang tadi dibilang Pak Ustadz bahwa Adam melihat ada tulisan la ilaha illallah itu ya? Apakah ini atau yang mana? Silakan. Ya kalau Anda mau dilihat ini atau yang mana, itu lucu sekali pertanyaannya. Enggak ada yang lebih. Maaf Ustadz Alif, kayaknya gini deh Ustadz Alif, kasih ke dia itu waktu Adam mau diciptakan, itu yang dimana iblis disuruh sujud itu kali, cerita ini itu aja kali. enggak. Ngeyel dikasih Gini tahu, itu aja gampang Ada itu sebuah- Ustadz. Ya gini, ada sebuah keterangan di dalam hadis Rasulullah begini. Cintailah bahasa Arab, karena diantaranya adalah nanti di surga itu kita menggunakan bahasa Arab. Nah itu dulu ya. Nah kalaulah ada kalimat demikian, maka bisa ketika Nabi Adam melihat kalimat la ilaha illallah, justru dalam pandangannya di alam surga sana melihat kalimat la ilaha illallah. Ya tulisan aja kalimat la ilaha illallah, mestinya jangan begini. Masa cuma Allah doang? Oke. La ilaha gitu aja dong ah. Sudah. Nah, yang mau saya tanyakan, kamu tadi mengatakan nama nama Tuhanmu adalah Allah. Tulisannya seperti tadi. Maksud saya, kenapa saya harus tampilkan itu? Apakah tulisan itu pernah berubah atau kekal? Dari pertama sampai nanti kiamat tulisannya seperti itu. Gini Bang Rudi, sebentar ya saya tutup dulu. Kalau membahas tentang tulisan, bagaimana beda alam kita mengukur gambaran tulisan tinta print seperti sekarang. Itu lucu jadinya. Tetapi adalah ketika menggunakan kalimah la ilaha illallah, maka ya seperti inilah kalimah la ilaha illallah. Tidak ada yang berbeda. Dan ketika Anda menanyakan kesamaannya dengan tulisan di bumi, ya tentunya beda. Kalau metode penulisan di bumi itu pakai apa bahannya gitu loh. Di surga itu kan beda alamnya. Namun Nabi Adam melihat kalimat la ilaha illallah. Nah kalimat seperti itu, nanti gambarannya seperti apa, metode ukurannya seperti apa, ya saya nggak bisa jawab. Karena itu bagaimana keadaan di surga. Nah kalau misal ketika ditulisan kalimatnya sama, ya sama seperti itu. Gitu loh. Sudah dipahami ya? Terima Ya, kasih. oke. Berarti itulah jawaban terpuncak ya, tidak tahu dan Allahu alam. Nah, oke. Sekarang setelah ada tulisan,
Apanya yang nanya. tidak tahu? Kan udah dijawab, tidak ada jawaban tidak tahu. Apanya yang tidak tahu? Kan dia bilang nggak Kan dia tahu dijawab. tadi, Esti. Udah tenang aja kok Esti, biar kami dulu. Nggak ada jawaban tidak tahu, nggak. Saya koreksi tuh. Saya Nggak ada nggak jawaban tidak di tahu. surga itu bagaimana katanya. Sudah Esti, selolah. Ay, udah Aku dijawab, tadi mana diam ada kata ketika tidak kalian tahu. bertanya apapun yang nggak mengena, aku diam, aku pertahankan. Oke. Sudahlah, selulah. Ustaz Alif ini kawanku diskusi nih. Tahu dia apa yang ku maksud. Nah, sekarang Ustaz Alif, setelah ada tulisan, apakah tulisannya seperti yang Anda lihat tadi itu, tulisan Allah itu, bukan huruf Latin ya, A-L-L-L-A-H itu bukan itu. Tapi tulisannya yang pasti kan bukan A-L-L-A-H kan, tapi yang huruf Arab tadi kan. Coba jelaskan kepada kami. Iya, ini kan tulisan. Yang dibahas kan tentang tulisan bagaimana dilihat oleh Nabi Adam. Oke, saya merujuk dulu Sorry, kepada dulu. dalil. Bukan Nabi Adam, Hah? nanti ini kan aku bilang setelah ada tulisan. Bukan Nabi Adam kan sudah Ustaz bilang tidak tahu di surga itu bentuknya. Sekarang yang ini loh yang sudah ada tulisan. Apa lagi sih? Ya Allah itu ya begini, tidak ada yang salah, tidak ada yang beda. Lafaz Allah ya begini. Kalimah la ilaha illallah ya begitu tulisannya, begitu gitu. Mau apa lagi? Tadi kan mau menyamakan tentang bagaimana penulisannya di surga dengan seperti sekarang cetakan di HP. Ya itu kan lucu jadinya gitu loh. Nanti saya nggak tahu model ukirannya seperti apa, lagi juga pakai bahan seperti apa, kan beda masalahnya. Nah itu pertama ya. Jadi kedua, saya tadi menyampaikan dalam salah satu keterangan hadis Nabi, cintailah bahasa Arab karena 3 perkara. Di antaranya adalah bahwa karena nanti bahasa di surga kami semua itu menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau nanti menggunakan bahasa Arab, otomatis kami paham dengan tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa Arab. Ketika penggunaan pelafalan kalimah la ilaha illallah, jelas itu dalam diksi bahasa Arab. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan illa kecuali Allah, ya Allah gitu. Apalagi yang masih bingung? Apakah tulisan itu pernah mengalami perubahan sejak dibuatkan di bumi sampai hari akhir nanti? Ada nggak mengalami perubahan? Allahu Akbar. Gini Bang Rudi, ketika penggunaan kata Allah, la ilaha illallah, itu kalimat mutlak ya dalam bahasa Arab. Orang nanti menyebutnya, orang Indonesia ya menyebutnya tidak ada Tuhan selain Allah. Orang Inggris menyebutnya seperti apa lagi? Yaitu artinya apa? Penerjemahan dari bahasa awal gitu loh. Izin Ustadz, bukan mengenai penerjemahan tulisan Allah tadi. Apa saya tidak berubah Ustaz? Gitu loh. Apakah itu nanti gak Ustaz Alim dia bertanya, apakah itu nanti tidak berubah sampai akhir zaman gitu? Itu kata-kata la ilaha itu tidak akan berubah. Udah saya jawab. Nama Allah, saya kembali lagi sebentar. Nah, kembali lagi, kata Allah itu adalah kan tadi nama Sang Pencipta langit dan bumi. Nama itu juga nama kodim, nama terdahulu, tidak diawali dengan tidak ada. Ada terus nama itu sampai nanti, sampai manusia itu tidak ada, kembali ke surga. Allah itu kekal, namanya juga kekal gitu loh, tidak berubah-ubah. Nama Sang Pencipta itu tidak berubah-ubah. Oke, terima kasih. Siap. Alif, apakah Musa di dalam Al-Quran juga menyembah Allah yang tadi itu, bukan A-L-L-A-H ya, tapi Allah yang tulisan Arab tadi? Oh jelas. Oke, bisa nggak dibuktikan di dalam kitab Taurat ada kalimat seperti itu atau tulisan seperti itu? Lah, Tauratnya mana? Ya cari sendiri dong. Oke lah, carilah di Google aja. Ada 10 Commandment atau 10 perintah Tuhan kalau kalian menganggap Musa di dalam Bible sama dengan Musa di dalam Al-Quran. Kalau nggak ada ya Iya, nggak bisa kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musanya mana? Ya, cari sendiri dong. Kan Allah SWT punya Saya Taurat. suruh cari sendiri. Kalau saya udah yakin merujuk kepada ayat Al-Quran, karena panduannya adalah Al-Quran. Oke. Jelas di dalam Al-Quran. Kalau dikatakan di Taurat, ya Tauratnya mana sekarang? Ya, saya pergampang aja gini lah. Apakah Musa menggunakan bahasa Arab? Tidak. Ya kalau tidak berarti nggak ada tulisan itu dong di kitabnya Musa. Gimana sih? Kok sulit kali mengerti?
Karena Loh, bahasa kenapa dari Ibrani tadi tidak sama dengan mau bahasa nanya Arab. begini kok bingung? Sebentar dulu Ustaz, tunggu dulu aku dulu. Biar ku jelaskan, Iya. biar Ustaz jangan keliru. Di dalam bahasa yang aku bilang tadi, Ustaz sudah menegaskan itu tidak pernah berubah. Dan sampai hari kiamat pun dari sejak sebelum ada dunia, Ustaz bilang dari permulaan dan sampai akhir tidak ada berubah itu. Maka coba buka di kitabnya orang-orang Yahudi atau di kitabnya Musa yang berbangsa Yahudi itu, ada nggak kalimat gitu di dalam kitab Torah itu? Tentu nggak ada, Pak Ustadz. Ibrahim 4 Ustaz Ibrahim. Kalau di dalam Bang Erik mau Al-Quran maju, monggo. terdapat Al-Quran kan 610 adanya. Lanjut, Ustaz. Itu Allah menceritakan Anda bagaimana tadi- Allah bertemu dengan Musa. Maka rujuklah Dengerin. ke kitab Taurat. Ada nggak tertulis Iya. lafaz seperti itu? Kitab Taurat Musanya mana? Yang ada itu sekarang yang dipakai oleh Yahudi sendiri itu terjemahan dari Septuaginta. Itu sejarah membuktikan terjemahan dari bahasa Yunani kuno yang ada sekarang. Lah kalau gitu gimana mau jadi patokan? Makanya yang terjaga, terpelihara kalimat aslinya tentu Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa mengenal siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang Maha Suci itu, Ismul Dat itu memiliki banyak nama-nama yang lain. Nama-nama yang lain itu bisa disebutkan juga oleh bahasa yang lain. Tidak ada masalah merujuk kepada nama Sang Pencipta alam semesta sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, ketika dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, dalam bahasa Arab menggunakan bahasa Ar-Rahman, dalam bahasa Ibrani nanti menggunakan bahasa apa? Itu nama-nama yang lain dalam penyebutan dalam bahasa lain. Memang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya menggunakan bahasa kaumnya. Nah, nama Sang Pencipta ini tidak pernah berubah. Makanya ketika Anda tanyakan kepada kami, di mana cari di Taurat? Lah, di dalam kitab Al-Quran sendiri, Taurat itu sudah dirubah-rubah. Mana yang aslinya itu nggak ada. Dan kalau Anda mau pelajari bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang yang paham kitabnya ketika dia tinggal di tanah Arab, mereka tahu nama Tuhannya itu Allah. Mereka tidak debat masalah itu. Selesailah perkara di situ. Nah, kalau yang ada sekarang perjanjian lama, bukankah perjanjian lama yang menggunakan bahasa Ibrani pun dia itu terjemahan dari Septuaginta. Bahkan Yesus sendiri ketika dia mengajar itu dalam salah satu keterangan, dia baca perjanjian lama itu terjemahan dari Septuaginta. Oke. Begitu. Ya, sekarang Pak Ustadz, di Septuaginta itu apakah lafaz itu juga ada yang diterjemahkan itu? Atau oke lagi nih, kitab yang tidak Septuaginta pernah... itu kan bahasa Yunani. Sebentar dulu Pak Ustadz, sabar dulu. Ya, bahasa Yunani yang nggak ada tuh. Ya, gantian dong, gantian. Tadi saya diam aja, slow. Barusan nanya kan? Barusan nanya. Ya, tahan. Ya, Iya, oke. enggak barusan nanya makanya saya langsung jawab. Ya, begini loh Pak Ustadz. Ya. Sekarang saya mau tanya pada Pak Ustadz, bilang tadi Taurat itu sudah diubah-ubah segala macam. Saya nggak akan menanya mana yang aslinya, kok berani mengatakan diubah? Karena bagaimanapun kekalahan umat Muslim sama orang Kristen, ya mengenai kitab Taurat ini nggak pernah ada. Taurat Allah SWT nggak pernah ditemukan, Injil Allah SWT tidak pernah ditemukan. Satu lagi ada kitab diturunkan Allah SWT, namanya Zabur. Tidak ada saya baca di Al-Quran dikata Zabur sudah diedit-edit, sudah diubah-ubah, nggak ada. Maka dari itu coba buktikan Daud itu menggunakan bahasa adalah bahasa orang Israel atau bahasa orang Yahudi. Carikan literatur dunia bahwa ketika Daud menuliskan Zabur itu tertulislah lafaz Allah yang gak berubah. Bapak Ustadz bilang sejak dahulu sampai nanti hari akhir. Bisa nggak dibuktikan? Ini lucu sih pertanyaannya. Jika Al-Quran mengabarkan tentang masalah penulisan dan lain sebagainya, jangankan ke kami umat Islam, dengerin ya Bang Rudi, umat Islam itu patokan kebenarannya jelas Al-Quran, mutlak gitu. Al-Quran patokan kebenarannya. Ketika membaca yang konon katanya itu masih kitab suci yang diyakini oleh keyakinan misal Kristen
Yahudi, itu kami tidak mutlak membenarkan. Karena apa? Di dalam Al-Quran Al-Ma'idah 48 patokannya adalah wa muhaiminan alaih, yaitu Al-Quran sebagai barometer kebenaran untuk menilai kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran dikabarkan kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah. Mereka itu menulis sesuai dengan pemikirannya sendiri. Itu Al-Quran mengabarkan, sehingga dikatakan celakalah mereka yang menulis dengan tangannya sendiri. Nah, itu di situ Al-Quran mengabarkan. Kalau Anda menuntut tentang tulisan, ya umat Islam itu diperintahkan untuk beriman bahwa Tuhan pernah menurunkan firman-Nya, kitab sucinya kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat. Itu kami wajib mengimani. Poinnya apa? Mereka menerima wahyu untuk menyembah satu Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di situ dijelaskan. Juga Nabi Isa alaihissalam, juga Nabi Daud alaihissalam. Nah, mengenai hal seperti itu poin intinya. Yang kami pahami barometernya adalah Al-Quran. Kalau Anda menanyakan tentang kitab itu, justru kami pertanyakan bahwa kitab Anda sendiri memang bukan menggunakan bahasa originalnya. Toh memang faktanya diambil dari bahasa Yunani, di mana bahasa Yunani itu bukan bahasa firman Tuhan. Ya, begitu kan, Pak Pendeta? Oke, lanjutkan Pak. Bapak tadi mengatakan kalian hanya percaya kepada Al-Quran. Saya nggak percaya itu Pak. Bapak dalam hal ini membuat satu kebohongan besar. Bapak sendiri tadi sudah mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwa turun dalam bahasa kaumnya. Bahasa Ibrani bukanlah dibilang Allah Pak. Lafaznya bukan seperti itu tulisannya. Orang Ibrani sudah mengerti bahasa tulisan Tuhannya bukan begitu. Sampai botak kepala Bapak. Nggak akan Bapak temukan di kitab-kitab Yahudi tulisan seperti lafaz yang itu yang Bapak bilang kekal itu. Jadi jangan Bapak, kalau orang awam bisa Bapak, ibaratnya Bapak kilik-kilik kata kami atau dibong-bongi. Kalau saya nggak bisa Pak. Tolong Bapak pertegas bahwa surah 2 ayat 79 yang Bapak katakan itu, mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Al-Quran juga Pak ditulis dengan tangan orang sendiri Pak. Yang Bapak pegang itu bukan Al-Quran. Kalau Bapak baca baik-baik, Al-Quran itu ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Dia tidak bisa diubah, tidak bisa diedit karena di dalam hati. Pahami dulu tuh Pak. Yang Bapak pegang itu bukanlah Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad. Siapa bisa menjamin 100% yang di dalam hati Nabi Muhammad sudah tertuang di dalam Al-Quran? 33 tahun Anda menghasilkan 6.236 ayat. Kan begitu Pak. Al-Quran itu adalah yang di hati. Itu nggak bisa diedit, nggak bisa diolah, nggak bisa dituliskan. Pahami dulu Pak ya? Kan? Silakan. Ya paham. Sebentar. Nah, saya di situ ketika Anda membaca surah Al-Baqarah ayat 79, di ayat 78 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui kitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka pawailul lil ladina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hada min indillah. Maka celakalah mereka yang telah, kecelakaan besar bagi mereka yang telah menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini datangnya dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Inilah perbuatan mereka. Toh bukankah di dalam kitab Anda sendiri bahwa memang Taurat Tuhan itu sudah banyak dirubah-rubah? Sebentar Pak Ustadz, tolong tidak menyentuh Kristen lagi. Saya tadi sportif, tidak ada menyentuh Islam sedikitpun. Cek. Lah ini lagi satu. saya sebutin ayat Al-Quran. Cek suara saya ada Ustaz. Jangan menyentuh ke Kristen. Ada. Ya. Oke, dia menuntut lafaz tadi ya, Ustaz. Dia menuntut lafaz tadi. Ya. Nah, itu kan terkait. Ustaz Alif tadi sudah menjelaskan, Bang. Kalau terkait lafaz Allah itu yang sudah ditampilkan tadi itu berbahasa Al-Quran, berbahasa Arab. Nah, artinya itu ada pada saat Adam melihatnya. Karena lafaznya tertulis la ilaha illallah.
Jadi ada lapasnya seperti itu. Dengan tadi kan Ustaz juga menyampaikan ada hadis menyampaikan bahwasannya ada 3 hal tentang bahasa. Nah, kita nanti di sana semua ya dari penjuru dunia penjuru dunia manapun kita kan di sini masih berbeda bahasa. Nanti kita akan disatukan dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Terkait dengan Nabi Musa diturunkan wahyu kepadanya sesuai dengan surah Ibrahim ayat keempat, bahwasanya Allah itu berfirman menyampaikan firman-Nya kepada umatnya sesuai dengan bahasa kaumnya sendiri. Ya, Musa kan memusuhkan kaumnya, kaum siapa? Kaum orang Yahudi kan. Nah, jadi tulisannya itu lafaz Allah itu ya tulisan mereka sendiri. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihissalam berbahasa Aram. Jadi tulisannya harus berbahasa Aram juga, bukan lafaz Allah seperti itu. Nah, Allah memperkenalkan lafaz Allah seperti itu ya di Al-Qur'anul Karim melalui baginda Nabi Muhammad SAW karena dia orang Arab. Gitu, Bang. Jadi aku nggak bisa memaksakan lafaz itu harus sama dengan ada di Taurat dan ada di Zabur dan Injil, nggak bisa. Nggak bisa Bang lafaz itu. Gitu Bang ya, paham ya? Oke, berarti harus dicabut pernyataan bahwa lafaz Allah itu adalah kekal. Dari sebelum dan sampai akhir tidak akan berubah. Itu dicabut dulu. Bahwa lafaz Allah itu ada tahun 610. Yang kekal itu asma Allahnya, Aduh, Bang. Asmanya. Sabar, tahan emosi. Ketika kau bicara, aku diam aja terus. Ya. Berarti lafaz itu adalah lafaz yang mengalami perubahan sesuai dengan bahasa apa yang ada. Maka sesuai dengan ayat yang dikutip Pak Ustadz tadi bahwa Allah menurunkan bahasa dalam bangsa kaumnya. Maka merujuk kepada surah 2 ayat 79, celaka, memang celaka. Kenapa celaka? Ternyata Musa tidak ada mengenal tulisan itu. Itulah buktinya ini ditulis tangan manusia. Tulisan itu nggak pernah ada. Musa nggak pernah kenal tulisan itu. Bahkan Adam pun luar biasa. Baru lahir, baru dicipta langsung bisa baca tulis. Kenapa Muhammad yang sudah ribuan tahun nggak bisa baca tulis? Kenapa Adam yang baru dicipta langsung bisa membaca tulis? Apakah dia tidak mengajarkan ke anak cucunya sehingga bahasa itu bisa berubah? Tidak mungkin. Nah, makanya gue bilang nama itu jadi kalau kalian kasih Tuhan punya nama, artinya Al-Ikhlas harus kalian cabut dulu. Bahwa ternyata Allah itu seperti makhluknya memiliki nama, dan apabila nama itu tidak ada yang mengenal dia. Kan itu dari pembicaraan kita dari awal tadi. Maka dia membutuhkan nama dan diperkenalkan kepada manusia setelah manusia ada, dan diperkenalkan kepada malaikat setelah malaikat dicipta. Artinya nama itu malu diciptakan. Sebelumnya apakah dia untuk apanya nama? Memang Allah butuh nama? Memang sesembahan butuh nama? Kalau kalian katakan butuh, maka memang itu adalah sama dengan makhluknya yang membutuhkan nama untuk dikenal orang. Pahami dulu ya. Itu saja pertanyaan saya mengenai hal ini. Kalau mau dijawab silakan. Kalau mau di closing juga silakan. Karena kita ada berbagi waktu. Saya sportif. Tadi dia sekitar berapa menit? 35 menit. Saya juga sekitar segitu. Silakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Begitu keadaannya ketika menjawab pertanyaan ya tentang Islam ya. Kok aku jadi agak lucu sih sebenarnya, Bang Rudi. Jadi saya izin klarifikasi dulu bahwa jadi nama itu, yang memiliki nama itu ternyata itu ciptaan ya. Di dalam Islam itu kan begini konsepnya. Ketika manusia diciptakan oleh Sang Pencipta, tentu Sang Pencipta itu ada namanya. Nama itu nama untuk Sang Pencipta. Ketika kami ciptaannya diperintahkan untuk menyembahnya, maka kami sebut namanya. Karena nama itulah nama Sang Pencipta. Kenapa kami mengatakan demikian? Karena Tuhan sendiri yang mengenalkan. Seluruh manusia tahu bahwa menerima wahyu, para nabi terutama, para utusan Tuhan menerima wahyu, mereka dikenalkan siapa Tuhannya. Di dalam Al-Ma'idah, Al-An'am ada, An-Nahl ada, di surah At-Toha ada, di dalam surah Muhammad ada, bahwa mengenai kalimat la ilaha illallah wajtanibut togut, atau sembahlah anibudullah wajtanibut togut, agar mereka menyembah Allah dan menjauhi berhala. Itu ada ayatnya. Jadi Allah itu adalah nama Sang Pencipta langit dan bumi. Nah gitu. Nah jadi lucu di sini ketika
yang disebut memiliki nama adalah ciptaan, maka konsekuensinya adalah bahwa nama Yesus itu adalah nama ciptaan Tuhan. Benar nggak sih? Bukan nama Tuhan. Mohon maaf Ustaz Alif, tadi mengenai ketuhanan Yesus sudah tuntas. Nanti kita lanjutkan kalau mau kita buat sesi kedua. Biar Ustaz Alif bisa bertanya kekristenan kepada saya. Nah ini aku nanya. Ini tadi udah ditanyain belum? Tadi berarti kita buat sesi kedua ini. Tadi saya sudah ditanya 40 menit loh tentang kekristenan. Saya tidak lari ke Islam, menjawab terus dari kitab suci saya. Kita buat sesi kedua ya, bisa nunggu 5 menit. Ya silakan. Oh. Dia mau Ya, kalau ngapain? gitu kalian ya, aku matikan mic, aku mau buat di YouTube dulu. Terima Iya, kasih. dia mau ngapain YouTube-nya. Jadi gini aja deh, kalau menurut aku nih ya, benar nih kata Bang Yudi ya, Bang Rudi ya. Tadi kan Bang Erik, tapi Bang Erik ditanya melempar. Jadi mendingan udah, jangan ada yang melempar. Ustaz Alif aja. Jadi Ustaz Ali semuanya bertanya, karena dia kan sendiri. Kita di sini Islam banyak. Tadi kan ditanya siapa lawannya. Bagus Ustaz Alif nih. Ustaz Alif. Tadi Bang Erik juga bertanyanya nggak pas kena ke situ Bang Erik. Kayak gini kan. Makanya tadi aku bilang biarkan dia bertanya dulu. Karena kalau dia bertanya dulu membalikkan pertanyaan. Tapi Bang Erik gak sabar. Dia kan mengejar tulisan tadi alif Iya. lam ha itu. Makanya aku itu bilang tadi kan. Makanya dia mengejar Taurat itu di mana? Iya, Apakah paham. tulisannya sama? Kan begitu. Iya, makanya kan tadi aku bilang ke Bang Erik, biarkan dia bertanya. Nah, pertanyaannya itu kita tanya balik, tapi Bang Erik gak sabar. Bentar ya, Gitu. ini diskusinya anti klimaks, jadi ngambang. Maunya Aku naikin izin Bang masuk Juma, 5 gak ada menit Bang ya. Juma. 5 menit waktu. Maunya biarkan dia bertanya. Nah, pas dia selesai bertanya, tanya balik dengan pertanyaan yang sama, enak Ya, kenanya. tadi kan yang dikejar apakah Musa mengenal lafaz Allah itu? Iya, tahu Bang Anjo. Masalahnya kan kita tidak tahu pertanyaannya, itu Oke. masalahnya. Aku mau Makanya aku mengungkap bilang, ya. selalu aku bilang ke teman-teman, biarkan dulu Pertanyaannya Kristen tahu. bertanya. Makanya Oke, sebentar, Ustadz Alif monitor Ustadz Alif. Oh, Ustali memang monitor terus tuh. Oke, aku mau. Bang Juma ini- nggak ada di sini, guys. Gini, apakah di dalam Al-Quran Musa juga menerima 10 perintah Allah itu? Di dalam Al-Quran mengenai masalah 10 perintah Allah itu, bahkan di dalam Al-Quran sendiri pun dijelaskan. Hukum-hukum prinsip itu dijelaskan. Enggak, Nabi maksud Musa aku yang alaihissalam. dua loh batu, Ustadz Alif. Dua loh batu. Menerima enggak di kitab Quran? Iya, mengenai masalah beliau itu ketika di surah Al-A'raf dijelaskan dia menerima dalam di situ pewahyuan, itu di surah Al-A'raf diterangkan ada tentang pewahyuan gitu. Dua loh batu ada. Disebutnya pil alwah, tidak menyebutkan dua loh batu di dalam loh batu. Ada ya? Karena di Iya, dalam apa poinnya? dua loh batu ini tertulis nama Tuhan, Ustadz Alif. Nah, sip, bagus. Saya minta Bang Hanzo, di mana loh batu yang diterima oleh Musa? Loh batu yang diterima Musa itu, Iya. Oke, sebentar. Aku ini ada di dalam Keluaran dan di Keluaran Bukan, 31. loh batunya mana? Loh, Sehingga itu batu menjadi fisik. pembuktian. Bang Anso, bukannya itu yang di kotak ini ya, apa sih, tabung perjanjian itu ya? Betul bro, betul. Tapi itu kan sekarang di mana masih belum jelas. Yang pasti Setahu loh gua batu nggak ada itu. ya. Nah, sampai sekarang itu belum Rahasia. diketahuan di mana. Ya, gini, poin saya begini Ustadz Alif. Karena di dalam dua loh batu itu bahkan sampai 2 kali Tuhan sendiri menulis dengan jari tangannya, Ustadz Alif. Ya itu kan bahasa kiasan itu. Enggak, 2 kali benar-benar ditulis dengan jari Allah. Di dalam Keluaran 31. Lah Tuhan Yang bukan ditulis- roh, gimana sih, gimana punya jari? Nah itulah, itu kan goib. Ustadz Alif. Itu ditulis oleh jari Allah. Gini, Lah iya itu kiasan bahasa itu. Bentar, aku selesaikan Ustadz Alif. Jadi dua loh batu ini kan yang pertama udah ditulis dengan jari Allah dan di situ ada nama Allah. Itu hancur. Oke, langsung Allah berfirman lagi ketika batu yang hancur. Pahatlah dua loh batu yang sama dengan yang semula. Aku akan menulis kembali pada loh itu. Jadi
Ini 2 kali Tuhan menulis, Ustaz Alif. Jadi itu bagian terpentingnya di situ. Tuhan yang pertama gagal gitu nulis karena Enggak, dihancurkan kan, dibuat melempar berhala kan sama Musa. Jadi ada berhala. Nah, iya, dilempar. sekarang loh batu itu mana? Tulisan original itu mana sekarang? Wah, itu kan masih Di rumahnya ini. Hanso. Enggak, bukan masalah fisiknya di mana. Yang penting 10 perintah itu sampai dari awal Musa hingga sekarang ada 10 perintah Allah. Di rumahku iya, ada, mana? tapi udah dibentuk Iya, dengan mana udra. tulisannya? Ya satu, jangan adamu padamu Allah lain, itu tulisannya. Itu bahasa Indonesia. Tulisan asli yang terukir di loh batu itu mana? Nah kalau ada kenapa? Coba Ustaz Alif, misal ada gitu. Yuk, penting toh, itu aslinya kan? Ya iya mana? Jadi yang mau dikejar Bang Yohanes tadi itu di 10 perintah Allah itu ada kata Tuhan. Apakah kata Tuhan di situ memakai kata Allah? Maksudnya begitu. Oke. Tapi kan memang nggak ada. Ya, terima kasih. Saya Oke. sudah ready. Silakan siapa yang mau bertanya duluan, saya atau kalian. Sekarang versus Ustaz Alif nih. Mantap nih. Ayo Ustaz Alif. Biarkan dia bertanya dulu. Enggak, iya. Jadi aku tadi menarik sih. Menariknya gini. Mungkin saya pertanyaan singkat dulu untuk Bang Rudi ya. Maksudnya gini. Jadi Tuhan itu nggak punya nama ya, Bang Rudi ya, Pak Pendeta. Oke, saya jawab. Di dalam keyakinan saya yang saya pegang teguh, Tuhan tetaplah Tuhan sekalipun dia tidak memiliki nama. Tetapi Tuhan di dalam ajaran Kristen tidak dikatakan Tuhan kalau dia tidak punya firman. Kalau dia tidak pernah menyampaikan suaranya kepada manusia, itu bukan Tuhan. Tapi seonggok batu yang dituhankan, yang tidak punya suara tapi memiliki kitab. Itu bagi iman saya. Tuhan tidak dikatakan Tuhan kalau tidak punya roh. Sebab Yohanes 6 ayat 63 mengatakan rohlah menghidupkan. Jadi roh Tuhan itu yang menghidupkan semuanya termasuk dirinya sendiri. Jadi Tuhan tidak dikatakan Tuhan jika tidak Tritunggal. Itu bagi kami. Makanya setiap saya ditanya siapa nama Tuhanmu, aku adalah aku. Saya tidak pernah merubah itu. Sampai detik ini saya tidak merubah itu. Tapi kalau ditanya lagi apakah Yesus Tuhan, itu lain lagi bahasanya. Karena untuk melihat ketuhanan Yesus, saya selalu berpegang teguh kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Bapa di sorga, maka firman itu adalah Bapa di sorga. Mohon diperhatikan ya, aku adalah aku. Artinya nggak ada seperti dia. Kalau dia punya nama, misalnya nama Tuhan kami, katakanlah siapalah, apalah gitu. Berarti dia sama dengan orang lain punya nama. Tapi aku adalah aku, ada nggak yang menggunakan namanya di bumi ini? Aku adalah aku, nggak ada. Tapi Yesus banyak, Yesus nafas, Yesus ini banyak itu kawan. Tapi aku adalah aku, nggak ada. Terima kasih. Silakan Ustaz Alif. Iya, enggak, aku maksudnya ini jadi malah ambigu. Jadi Tuhan itu nggak ada namanya gitu ya. Enggak, itu aja pertanyaanku tadi. Kan sudah ku Tuhanku jawab, itu nggak. aku adalah aku. Iya, aku adalah aku itu kan bukan nama. Bukan. Terus Yesus, Yesus apa itu? Bukan nama itu Yesus. Engkau akan memberi dia nama Yesus. Oh, Bunda Rama sepertinya baru masuk gak dari tadi. Bunda Rama, ini one by one. Silakan Ustaz. Lanjut. Ya, baik, terima kasih. Nah, itu makanya tadi ketika pertanyaan di perjanjian lama, ternyata memang tidak ada nama, lalu sekarang merujuk kepada perjanjian baru. Ketika yang disebut nama itu adalah ciptaan, berarti Yesus itu juga ciptaan. Nama Yesus juga ciptaan. Nama Yesus bukan nama Tuhan, tetapi nama ciptaan Tuhan, di mana Tuhan itu tidak punya nama. Kan begitu, Pak Pendeta? Oke, terima kasih. Setelah Yesus datang, Yesus pun tidak pernah menyebut nama bapaknya siapa, nggak pernah. Nggak pernah dibilangnya nama bapakku si Anu, nggak ada. Nah, kemudian Yesus ciptaan, betul, saya tidak pernah menyangkal Yesus ciptaan karena Yesus sendiri mengatakan, aku adalah ciptaan mula-mula. Kenapa dia ciptaan? Karena dia firman Tuhan itu mulai muncul di Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kalimat yang dikeluarkan itu kan dari dalam diri Tuhan.
maka dikatakan diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh pikiran Tuhan. Firman Tuhan itu tetapi ada di dalam diri Tuhan menyatu. Bukan di luar diri Tuhan. Kalau di luar diri Tuhan berarti diambil Tuhan dulu, dimasukkan ke dalam baru dikeluarkan. Kan begitu. Nah, sekarang Yesus bagaimana? Yesus itu sudah jelas firman yang menjadi manusia. Kami tidak pernah menafikan bahwa Yesus itu manusia yang di bumi. Tetapi bagaimana ketuhanannya kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus 100% manusia dan 100% mempunyai keilahian, manusianya Yohanes 1 ayat 14, keilahiannya Yohanes 1 ayat 1. Nah, sekarang Yesus di mana? Di sorga. Artinya Yohanes 1 ayat 1. Firman sekarang bersama-sama dengan Bapa. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, silakan. Oke, mungkin Lerudi di sini banyak saudaraku, nanti saya kasih kesempatan buat kawan saya, boleh? Boleh, silakan. Oke, Tapi nanti baik. ketika saya bertanya, tolong jangan dipotong-potong ya. Silakan. Oke, jadi ini menarik ya di sini. Ketika sudah disepakati, terima kasih kalau Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Ketika Yesus menyebut Sang Pencipta yang menciptakan Yesus dengan sebutan Bapa. Nah, sebutan Bapa ini adalah sebutan, kan gitu, bukan nama asli sesungguhnya. Dan memang tidak ada nama. Jadi sebenarnya nanti saya ingin tahu, Bang Rudi ini atau Pak Pendeta ini memanggil Tuhannya itu sebenarnya dengan nama apa? Menyebutnya itu nanti siapa? Apakah menyebutnya Debata? Apakah menyebutnya siapa lagi nih? Tuhan? Atau pakai bahasa nasional? Atau menyebutnya dengan kata God? Atau menyebut kata Theos? Karena itu adalah sebutan untuk semua yang diciptakan bahasa manusia. Nah, nanti beda-beda negara, beda bahasa, tidak ada nama gitu. Karena apa? Yang namanya God juga nanti yang lain yang dituhankan banyak. Theos itu kan banyak, masih sebutan itu. Nah, jadi menyebut Tuhannya itu Sang Pencipta itu siapa jadi sebenarnya? Kalaulah memang sekarang ketika Kristen Tuhannya pertama tidak punya nama, Oke, aku jawab. karena memang tidak ada namanya. Kedua, Kristen juga tadi saya dengar penjelasannya bukan agama. Ya udah jelas. Maka ketika kami menyebut nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala dan itu dikenali oleh seluruh para nabi, maka kawan Kristen yang maksudnya dia tidak ada nama Tuhannya, para nabi terdahulu nama Tuhannya adalah Allah gitu. Nah, jadi menarik di sini. Pertanyaan saya adalah buat Pak Pendeta, ketika nanti ada menyebut nama Tuhanmu itu dengan sebutan nama siapa? Kalau memang tidak ada nama, karena pasti akan berbeda-beda di tiap negara. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau Bapak tanya saya, Alkitab menjelaskan, Yesus mengajarkan di Matius 6, jikalau kamu berdoa artinya berbicara kepada langit atau kepada sorga atau kepada Bapa di sorga. Maka di situ Yesus tidak mengatakan nama di situ, tapi dikatakan Bapa kami yang di sorga. Ditafsirkan dalam bahasa apapun silakan. Yang penting dia di sorga. Bagi iman Kristen hanya satu yang di sorga. Tak banyak itu. Hanya satu pemilik sorga yaitu Tuhan kami. Maka diajarkan di situ Bapa kami yang di sorga. Kemudian di dalam doa Bapa kami itu ada kalimat meminta, berilah kami. Yesus mengatakan sebelum naik ke sorga dia bilang apa? Engkau akan meminta dalam namaku. Maka di situ kami sudah bisa menggunakan Tuhan Yesus. Berilah kami rezeki. Kemudian yang ketiga, berdoa dalam roh dan kebenaran. Jadi kami melakukan setiap berhubungan dengan Bapa di sorga. Itu menyangkut 3 hal. Yakni Allah Tritunggal itu. Demikian juga Musa. Ketika Allah memperkenalkan dirinya. Aku adalah aku. Aku adalah Allah Abraham. Allah Ishak, Allah Yakub. Disebutkan di situ aku. Atau akulah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Disebutkan di situ. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, yang pertama, ada Bapa di sorga yang duduk di atas tatanya. Kemudian ada roh yang datang kepada Musa berupa semak berduri, roh tiang awan, tiang api. Dan dari dalamnya keluar suara. Jadi kami selalu menyembah Tritunggal itu. Ya, dalam roh dan kebenaran meminta dalam nama Yesus dan doa dialamatkan kepada Bapa di sorga. Jadi kalau ditanya siapa nama Tuhan kami, saya tetap kekeh, aku adalah aku. Silakan Pak.
Ya sudah, kalau memang Tuhannya tidak ada nama, ya ya ini menarik sih sebenarnya. Saya bingung. Aku bingung mau nanya lagi, karena ini kan fokus bertanya, kita tidak boleh menyerang. Muslim bertanya, Kristen menjawab, kan gitu. Dan ketika Yesus juga sebutan adalah Yesus ciptaan. Ketika Anda menyebut nama Yesus, maka Anda menyebut nama ciptaan Tuhan. Ketika Anda menyebut nama Bapa, juga Bapa itu ciptaan Tuhan juga. Karena itu kan sebutan ciptaan, bukan nama Sang Pencipta sesungguhnya gitu. Dan justru yang lucu itu adalah sebenarnya itu yang saya tangkap ya, ketika menyebut aku adalah aku, itu kan klaim Sang Pencipta gitu. Aku adalah aku, ya makanya nggak tuntas. Ya aku adalah aku, ya makanya siapa aku itu gitu loh, pertanyaanku kan gitu. Tapi memang tetap tidak ada nama. Maka di sini Islamlah solusinya gitu. Seluruh para nabi itu tahu siapa nama Tuhannya gitu. Saya ini izin aja Bang Rudi, karena di sini banyak saudara-saudara, sepertinya juga pada ingin speak up, jadi saya hargai kawan-kawan. Silakan yang ingin turut bertanya, kayaknya tadi Bunda Rahma juga ingin bertanya. Mungkin saya kasih ya, nggak apa-apa ya, silakan. Nggak apa-apa, santai aja. Silakan. Kan dia bilang sama Anjo kan, Bang Alif. Ya nggak apa-apa, itu pertanyaan, nggak apa-apa. Ya. Silakan berarti itu ciptaan itu Bang Hanjo. Ingat ya, kalau dibilang silakan saya baru bicara, kalau belum saya diam aja. Dan boleh silakan ya. Silakan Le. Kenapa saya tidak mau menggunakan nama Tuhan saya YHWH atau Yahweh, ya kan? Karena memang dia memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Dan setelah itu dikatakan, aku adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Tetap dia tidak mengatakan namanya di situ. Kalau itu memang ada namanya, kan Musa menuliskan kitab itu. Sudah pastilah yang Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya YHWH menciptakan langit dan bumi. Itu pasti tertulis demikian. Tetapi faktanya di situ bukan tertulis begitu, melainkan Elohim. Jadi itulah sebabnya saya, kalau kalian tanya saya ya, kalau yang lain silakan ya. Mohon perhatikan, saya berbeda dengan yang lain. Saya tetap dalam pendirian iman saya, aku adalah aku. Terima kasih, lanjut. Silakan. Ya, nah ini kita langsung kembangkan ya. Ketika nama Yesus adalah ciptaan, juga Yesusnya sendiri juga ciptaan. Pertanyaan saya itu, kenapa menuhankan Yesus yang ciptaan Tuhan itu? Silakan. Gitu toh. Ya. Kenapa kami menuhankan Yesus yang ciptaan itu? Ya. Karena satu-satunya ciptaan Tuhan yang berada di dalam diri Tuhan dan tidak bisa terpisahkan dari Tuhan, dan dia menjadikan segala sesuatunya sesuai Yohanes 1 ayat 3 dan Ibrani 2 ayat 1, Ibrani 1 ayat 2, sorry. Maka kami menuhankan Sang Pencipta. Yang menciptakan itu adalah kehendak Bapa di sorga, tetapi dia mencipta dengan firman. Maka itulah Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Itulah yang kupercayai. Makanya aku mengatakan Yesus Tuhan, jikalau Yesus bersama-sama dengan Bapa. Maka dari itu, ketika Yesus makan, ketika Yesus tidur, itu tidak sedang kebersamaan dengan Bapa. Kebersamaan dengan Bapa adalah berbicara tentang Injil Kerajaan Sorga atau berita tentang sorga. Makanya ada dikatakan di Perjanjian Baru itu firman Yesus. Tetapi ketika dia bicara kedagingan manusia, di situ tidak ada kebersamaannya. Apa bukti kebersamaan dan apa bukti ketidakbersamaan? Bukti kebersamaan itu Yohanes 1 ayat 1. Bukti ketidakbersamaan ketika Yesus disalib, dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya sudah ada ketidakbersamaan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya yang cukup menarik dari Pak Pendeta Yusak, bahwa memang di sini adalah saya sering membacakan beberapa dalil, di antaranya Wahyu 3:14. Kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah di situ kan ya. Jelas, dan di sini justru malah kami mendapat kesepakatan gitu. Justru dia sendiri yang sudah mengatakan, saya ucapkan terima kasih banyak.
Nah, ketika Yesus Anda yakini juga sebagai ciptaan, namun Anda tuhankan itu, dia menyebut Tuhannya itu, sang penciptanya itu dengan sebutan Bapa. Kan gitu. Banyak sekali kan Yesus menyebutnya Bapa. Banyaklah di situ, saya tidak perlu sebutkan banyak ayat. Bapa yang mengutus aku bersyukur kepadamu Bapa, dan seterusnya. Nah, juga Bapa ini adalah sebutan ya. Sebutan yang disebutkan oleh Yesus merujuk kepada sang pencipta, di mana sang pencipta itu tidak ada namanya gitu. Ini sebenarnya kebingungan yang terjadi dibuat gitu kan. Ini menarik. Jadi saya mau bertanya lagi, bingung juga nih. Karena sudah disepakati tidak perlu perdebatan panjang, orang udah meyakini kalau Yesus itu ciptaan Tuhan juga. Nama Yesus juga nama ciptaan Tuhan. Dan Tuhan itu juga yang memberi nama juga tidak ada namanya. Nah, mau dituntut seperti apa juga, namanya siapa, orang udah nggak ada namanya dalam keyakinannya. Kan gitu. Ya, saya cuma bilang terima kasih, kecuali nanti ada buat pertanyaan baru, ya nggak apa-apa. Cuman ya buat kawan-kawan Kristen yang di bawah, jangan bilang saya yang bilang Yesus ciptaan. Itu Pak Pendeta Yusak yang bilang gitu loh ya. Nah itu, nah ini menarik, dan ini mempersingkat perdebatan. Ini sangat unik dan menarik. Bisa juga bergeser kepada tema berikutnya. Cakep, karena apa? Ngapain capek-capek debat Yesus ciptaan Tuhan, orang dia sudah meyakini. Oke, itu aja, silakan. Kalau mau menanggapi dulu sebelum ditutup Ya, Pak Pendeta. terima kasih. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan, aku ada sebelum dunia ini ada, aku ciptaan mula-mula. Jadi itu ucapan Yesus, dan kami mengartikannya bahwa yang kalau penciptaan, maka kita lihatlah hanya bisa Alkitab itu hanya ada dari Kejadian sampai Wahyu, di luar itu nggak ada. Maka di Kejadian yang pertama sekali dikeluarkan dari dalam diri tulang, Tuhan adalah berfirmanlah Tuhan, artinya firman. Jadi itu tidak akan meleset. Kalau begitu, apakah saya bisa bertanya kepada kawan-kawan Muslim di sini? Silakan. Siapa yang kira-kira yang mau bertanya? Ini tentang penciptaan loh. Siapa yang menjawab, siapa yang bertanya? Siapa yang menjawab? Silakan. Siapa yang menjawab? Kan kami udah bertanya. Oke, bertanya ya. Iblis mengakui dia diciptakan dari api. Boleh nggak sebutkan bahwa ucapan iblis ini benar apa salah? Silakan. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 50 dikatakan memang iblis itu karena minan nar, terbuat dari api itu. Iya, Al-Quran mengkonfirmasi. Silakan. Surah berapa dia? Sorry aku. Surah 18. 18 ayat 50. 18 ayat 50. Sabar ya. Nah, ini. Oh sorry, di situ maksudnya iblis dari sebangsa jin, di mana jin ini terbuat dari api gitu penjelasannya. Ya. Gak ada ini Pak. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Mereka itu mendurhakai perintah Tuhan. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sungguh buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi yang zalim. Gak ada. Coba cari. Iya, di dalam dijelaskan di dalam hadisnya itu dijelaskan iblis ini kan segolongan dari jin. Maka hulikotil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa huliko iblisu min marijim min nar, dan iblis diciptakan dari nyala api. Mohon maaf wa huliko adamu mimma wusifa. Teman-teman di bawah ada itu Yuni. dijelaskannya. Mohon maaf teman-teman, di bawah ada Yuni. Apa? Ngapain? Begitu. Ustadz, izin Pak Ustadz. Siap, Yang Bapak silakan. Ustadz itu bilang tafsir ya. Saya ingin firman Tuhannya Pak Ustadz. Izin. Oh, di dalam hadisnya penegasannya, penciptaannya. Iblis itu kan dari kalangan jin. Ya, ayatnya Nah, ada kok jin di itu- Al-Quran Pak Ustadz. Ada ayatnya di Al-Quran. Saat 76. Saat 76. Asod. Ya, 76. Apa yang mau dibahas di sana? Ya itu lebih elegan daripada Bapak bilang tafsirnya. Coba Al-A'raf 12.
Surah ke-7 ayat ke-12. Ya, coba Pak. Oke, Binsar, mohon maaf ya, saya ganti dulu sama temanmu ya, namanya Yuni. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Al-A'raf 12. Ya, pertanyaan saya yaitu, Iblis mengatakan dia tercipta dari api. Ada enggak pernyataan Allah SWT yang menjelaskan iblis itu tercipta dari api? Ucapan Allah SWT itu kan ucapan iblis. Silakan. Kok muter lagi nih pertanyaan? Bukan mutar, memang itu pertanyaan saya kan. Iblis mengatakan ini yang dia menerangkan tercipta kan dari Allah, api. yang menerangkan kan Allah, yang berfirman kan ini Allah. Itu di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27 jelas. Surah berapa itu? Quran surat Al-Hijr ayat 27. Surah ke-15 Ayat 27. Ayat 15 ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah ini betul bahwa ini adalah ucapan Allah SWT. Udah ya, saya setuju. Sekarang pertanyaan saya, kapan api diciptakan? Apakah api sebelum jin diciptakan atau sesudah jin? Padahal penciptaan belum ada nih, dunia belum ciptakan. Tiba-tiba api ada. Kapan api diciptakan? Silakan. Pening kan, pening? bukan pening ini, bukan sulit. Yang sulitnya nggak ada sulitnya bagi Allah memang. Allah bisa aja menciptakan api di situ untuk membuat api, menjadikan bahan untuk menciptakan iblis. Dalil. Apa sulitnya bagi Allah? Dalil. Pakai dalil. Contoh, kalian dulu sering bertanya kan, berfirmanlah jadilah terang, maka terang itu jadi. Matahari kan diciptakan hari keempat. Kenapa terang duluan? Kami menjawabnya, firman Allah itulah terang, sumber terang. Nah sekarang tolong dijawab, api itu kapan diciptakan? Pening dah pening. Dalil bos, jangan pakai asumsi. Ya itu tadi dalilnya. Al-Hijr 27. Allah menciptakan iblis ini dari api. Ya kan ditanya, Ya, apinya api itu api sudah ada duluan. Nah, dalil api duluan itu di mana? Kok lagi bertanya? Pertanyaan itu terpikirkan ya kan. Wallahualam lah. Nggak apa-apa, nggak ada gitu loh. Clear, nanti lanjut. Ya, Next enggak. step. Sebenarnya gini loh, kawan-kawan Ya, ada, jawab ya, aja ada. gitu. Tadi kan rebutan jawab, makanya saya diem gitu. Biar enak gitu diskusinya. Nah, mengenai Ya, ya. masalah penciptaan seperti ini, ketika malaikat atau justru contoh dari cahaya, juga jin dari api. Nah itu kan bagaimana Tuhan menciptakan. Bahkan ya, surga dan neraka pun sudah ada. Dalam penjelasan ulama kami itu dijelaskan dalam beberapa keterangan ya, dari neraka itu, api neraka, karena memang sudah diciptakan juga. Ketika Tuhan menciptakan surga dan neraka, Tuhan itu juga dijelaskan sudah tahu siapa yang akan masuk ke dalam neraka, siapa yang akan masuk ke dalam surga. Maka siapa juga yang diciptakan dari api neraka itu, ya itu tahu Tuhan itu. Dia diciptakan dari sana gitu. Jadi Minta jelas ayat, ya, Pak, dari neraka api itu neraka. sudah ada. Bisa minta ayat dari api neraka? Itu dibilang Loh, ada api itu saja, nggak pakai penjelasannya. neraka, Pak. Iya, dari api kan? Iya. Tapi Ya, nggak itu ada ada neraka, penjelasannya. api saja. Iya, apinya dari mana kan gitu penjelasannya. Iya, Nah itu silakan. di dalam kitabnya. Ya oke. Kalau biar tidak asumsi nanti saya siapkan. Bentar ya. Berarti nanti ya, PR. Enggak lama kok. Saya bukain dulu kitabnya. Kita udah bertanya belum sih? Bang Eri noise. Bisa bertanya. Tetep layar guys, tetep layar. Suara kendaraan kedengeran Bang Eri. Tetep layar guys. Tetep layar.
Malas sekali kalau tip-tip Mungkin boleh aja, silakan. Aku kan mau buka kitab nih. Kalau mau nanya, tadi juga kita dipersingkat kok. 1.200 orang malas sekali tip-tip layar. Emang di dalam Bible itu ada malaikat diciptakan kapan ya? Izin, kita tidak Bang bicara Muto, tentang Bible. kayaknya Bang Muto baru masuk, gak gabung. Bang Muto sudah selesai giliran kita bertanya. Ini giliran Pak Pendeta yang bertanya. Bang Muto kayaknya baru gabung dia. Iya, maksudnya daripada kosong, nggak apa-apa mungkin nanya gitu loh. Enggak, itu aku ada penjelasannya kok, ente ya. Iya, Pak Pendetanya yang nanya. Kalau masalah mengenai masalah pertanyaan bahwa diciptakan itu, ulama kita menjelaskan, bahkan di situ di tafsirnya ada itu, di penjelasannya itu. Dari mana dia? Yaitu dari api. Api mana? Ulama menjelaskan dari api neraka gitu. Ya, terima kasih Pak. Yang menyala-nyala. Maka dari itu Pak Ustadz, saya setuju dengan surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menuliskan kitab dengan tangannya. Al-Quran yang sekarang kalian pegang itu ditulis dengan tangan. Maka celaka. Karena Pak, kalian tidak bisa menjelaskannya. Bahkan Tuhan tidak ada berfirman, penafsir bisa menafsirkan apa yang tidak difirmankan Tuhan. Itu fakta. Dalam banyak hal kalau kita buka tafsir, saya sekarang lagi sedang membaca Ibnu Katsir. Saya lihat dari mana Ibnu Katsir tahu ini semua. Padahal Allah SWT tidak ada berfirman. Bahkan yang ngerinya Pak Ustadz, tolong dibuka surah 4 157. Kemenak menafsir, yang disalib adalah Yudas. Jalannya dari mana? Di hadis pun tidak ada nama Yudas tertulis. Nah itu kan bukan kitab suci. Bentar. Bukan kitab tafsiran, bukan kitab suci, gimana sih? Nah makanya celakalah Pak Ustadz, karena Pak Ustadz tadi membilang menurut ulama. Itu kan tafsir. Loh, kenapa Pak Ustadz percaya ulama itu pakai referensi, nggak ngarang. Ulama kami itu nggak asumsi. Makanya ketika Anda menanyakan tertulis di mana, saya kan tadi jelaskan tuh. Nah, Anda tanyakan tertulis. Maka ada kitab namanya Alamul Jin wal Malaikah wal Insan gitu. Ada kitab alam malaikat jin, manusia, dan malaikat. Itu dijelaskan malaikat diciptakan dari apa, penjelasannya sifat-sifatnya seperti apa. Itu kitabnya ada. Referensinya dari mana? Tentu dari Al-Quran dan hadis. Ya, maka dibikin satu buka dulu Al-Qurannya Pak. Lah ini kitabnya ini nih. Anda malah bahasa Indonesia ini lagi saya buka ini. Sabar. Anda kan minta nih. Nih kitabnya nih. Nih. Rahasia alam jin dan setan. Ya, silakan Pak Ustadz. Ini baru iya makanya lagi saya bukain gitu loh, nggak asumsi. Nah itu kan mengenai masalah tahapan ciptaannya, sabar saya bilang. Maka selingan aja dulu. Yang penting saya jawab tidak ngarang, berdasarkan dari kitab gitu loh. Oke, selingan aku masuk ya. Rick, kan malaikat itu masuk diciptakan. Kemana kau Anjo? Kok aku yang dikejar si Anjo ini? Ini kan selingan. Masuk kemana kau Anjo? Atau sidik. Anjo masuk kemana kau? Pintu rumahku ketutup. Baru kamu ditanya nggak mau. Sidik. Kan Anjo kau masuk kemana? Pintu rumahku ketutup. Iya. Ayo sidik. Kan malaikat diciptakan oleh Allah. Ya kan? Yang diciptakan oleh Allah itu apakah Allah? Yang diciptakan oleh Allah. Apakah Pertanyaannya makin ngaco nih orang-orang ini. Bentar, gini permudah dah. Tujuan Allah menciptakan iblis apa? Tujuan Allah menciptakan wa malakul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Oke, iblis untuk beribadah. Iya. Pada kenyataannya iblis tidak beribadah tapi dia mungkar, betul? Tapi proses penciptaan apa dulu? Apa awal penciptaan? Wa malakul jinna wal insa illa liya'budun. Sebelum proses penciptaan itu beriman. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Pencipta langit dan bumi. Ya iblis membangkang, tapi tujuannya awal apa? Penciptaan manusia. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sama kayak Anjo membangkang. Sebentar. Ya,
Saya sudah jawab. Iya. Saya tanya dulu kepada Anda. Sebentar. Saya tanya dulu. Oke. Apa tujuan iblis diciptakan coba? Dalam Kristenan iblis tidak diciptakan. Setara. Berarti iblis setara dengan Tuhan. Dia setara Iya. malaikat. Tuh, mana? Loh, dia tidak diciptakan, berarti sama-sama ada dengan pencipta langit dan bumi kan? Iblis bukanlah Loh, tidak diciptakan. Bentar. Iblis Kalau itu saya bawa data, gimana? bentar, bro. Iblis itu di dalam kekristenan hanyalah sifat. Sekarang yang berkuasa atas maut saya tanya, Allah Bapa atau iblis? Siapa? Yang berkuasa atas maut Allah Bapa atau iblis? Ya sang pencipta lah. Mana datanya? Oke, sebentar. Pelan-pelan Bang Sidik. Oke. Janganlah takut kepada apa yang dapat membinasakan tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Itu Mana datanya mana? Berapa? Layar gas. Datanya berapa? sabar. Loh, kamu cuma baca apa nih? Apa Iya. yang kamu bacain? Di mana kamu bacain? Iya, ini aku bukain. Mana? Lukas. Ya, Allah Bapa yang mengatakan aku berkuasa atas iblis. ya. Berkuasa atas maut. Silakan. Atau Yesus yang berkuasa atas maut. Silakan. Oke, ini ya. Di dalam Matius 10 ayat 28, janganlah takut kepada manusia karena mereka hanya bisa membunuh tubuhmu tapi tidak dapat membunuh jiwamu. Sebaiknya Matius 10 takutlah. berapa? 10:28. Sebaliknya takut dan hormat kepada Allah saja karena Dia sanggup membinasakan tubuh dan jiwa ke dalam api neraka. Mana di situ berkuasa atas maut? Astagfirullah. Yang saya tanya yang berkuasa atas maut iblis atau Allah Bapa? Datanya mana? Sidik, itu Loh. dengar. Loh, mana datanya? Nggak ada ini berkuasa atas maut tertulis. Loh, Berkuasa membinasakan ini. Astagfirullah. Maut itu apa? Maut itu apa? Maut itu apa? Loh, maut itu mati toh? Iya, membunuh itu apa? Nah, ini kan bagaimana? Membunuh itu maut apa enggak? Oke, berarti kontradiksi. Loh, membunuh tubuh itu mati enggak? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, sekarang saya tanya, yang berkuasa ini atas maut siapa? Elohim. Loh, mana di sini Elohim? Loh, Allah itu Elohim, ya Allah. Oke, kita lihat Ibrani 12 dan Ibrani 2 nomor 14. Kita lihat siapa yang berkuasa atas maut. Buka. Ini kalau ketemu Loh. kejang. Loh, itu datamu, jangan marah saya loh. Jangan kejang, bro. Santai. Nah, kita buka ya. Ibrani, ini Pak. Ini mantap. Berarti yang dia di sini iblis. Kamu lihat dulu dong. Ya toh? Open Ini camera. kan dia nggak tertulis. Mana sih Anda? Mana? Ibrani 2:14. Dengarkan. Ya. Satu hakikat di sini kan dikatakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Kita lihat. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam badan mereka, supaya oleh kematian Yesus, ya kan, ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Ini yang jelas, iblis yang berkuasa atas maut. Berarti di sini iblis memaksa ketritunggalan ini mati supaya kuasa iblis itu hilang. Gak mati iblis di sini. Jadi yang berkuasa atas maut iblis itu. Tidak, salah kamu. Silakan. Aku jawab. Loh, Aku jadi jawab. ternyata kematian ketritunggalan ini yang dikatakan satu hakikat ini, ternyata iblis memaksa Tuhan ini untuk mati bunuh diri. Itu loh. Itu data yang tertulis supaya kuasa maut itu hilang. Itu bukti fakta. Oke, dengar. Nah, berarti iblis yang memang. Astagfirullah, gantian Loh, dong. kalau Matius tadi berarti di situ dong. Dengar, mau dijawab nggak? Jadi Silakan. benar malaikat itu diberi kuasa, tapi dia bukanlah kuasanya sama dengan Elohim. Dengar ini ayatnya di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Memang di situ dikatakan iblis bisa membunuh. Bahkan ketika Yesus dicobai di padang gurun, dikatakan semua ini akan kuberikan kepadamu asal kau sujud kepadaku. Mengatakan apa? Dunia ini memang dikuasai oleh iblis. Sudah. Jadi Sudah. tapi bukan berarti iblis Sudah. punya kuasa melebihi Elohim. Sudah. Setara dengan Elohim. Sudah. Sudah. Sudah.
Ya sudah. Berarti ini kalau kamu menarasikan itu yang memaksa ketritunggalan ini mati siapa? Ibrani 2 nomor 14. Tidak ada ketritunggalan itu mati. Dia menyerahkan sendiri. Dia sekarang saya tanya. buka satu data, hakikat katanya. buka data, Katanya satu bos. hakikat. Bukan Tiga data, pribadi yang bos. berbeda satu hakikat gimana betul? Tidak ada yang membunuh dia. Loh, ini kematian siapa ini? Iya. Kematian Yesus atau kematian setan? Kematian Yesus, tapi dia tidak ada yang membunuh dia. Tunggu. Iya, ini kematian oleh kematiannya. Loh, ia memusnahkan dia yaitu iblis. Berarti iblis ini Bang Sidik gini, Alkitab mencatat Yesus itu berkuasa menyerahkan dan mengambil nyawa itu, Bang Sidik. Jangan kejang-kejang, ini data kalian. Jangan kejang-kejang, mungkin kalian kaget. Jangan kejang-kejang. Gideon shortcut musuhnya kalah gua. Tunggu, jangan kejang-kejang. Di sini gini, sudah jelas loh. Oleh kematian Yesus ini kalian narasikan doktrin ini Tritunggal. Ya, 3 pribadi satu hakikat. Ya toh? Berarti kematian Yesus ini satu hakikat, ini berarti 3 ini mati. Bukan Yesus itu yang Tritunggal, Bang Sidik. Aduh. Loh, yang sekarang saya tanya, Tritunggal dari mana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda, satu hakikat. Nah, berarti kalau kematian Yesus bagaimana? Satu hakikat kan? Nah, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi di sini iblis memaksa Tuhan ini mati supaya kuasa mautnya hilang. Hebatnya iblis di sini, coba lihat. Betul dapat tidak? Di mana hebatnya iblis? Oh, ini kuasa iblis yang mati nih. Cuma musnah kuasa iblis, kuasa maut. Tetapi iblis nggak mati di situ, cuman maut, kuasa maut yang hilang. Bayangkan dia memaksa Tuhan ini mati. Tuhan ketritunggalan ini jadi ya Yesus ini bukan menembus dosa kalian, enggak, cuma menghilangkan kuasa maut karena iblis yang berkuasa atas maut. Ini jelas. Iblis yang berkuasa atas maut. Selamat datang Dor. Gak ada. Loh, Dengar. gak ada bagaimana itu jelas, kenapa kamu bantah baikmu? Bang Hanjo udah ngaur jauh itu. Iya. Sedangkan yang dia bilang aja Yesus menebus dosa. Di mana Yesus bilang Yesus menebus dosa? Yesus menebus manusianya, bukan Tumbangnya Bang Yesus. Sidik. Jangan gini. Tapi udahlah. Yesus disalib ini mati menembus dosa atau tidak? Ternyata tidak dong. Loh. Ternyata dia mati bukan menembus dosa, ternyata hanya menghilangkan kuasa maut. Kuasa maut siapa yang memiliki kuasa maut ini? Iblis. Dengar. Ya loh, gimana? Hebatnya iblis di sini. Makanya kamu katakan tadi memang pas. Iblis tak diciptakan. Ya kan? Berarti dia lebih berkuasa dari Allah Bapa karena dia yang berkuasa atas maut. Gitu loh. Simpel. Loh, gimana? Sesuai yang kamu mengatakan bahwasanya iblis tidak diciptakan dan iblis berkuasa atas maut, ya memang dia bisa membunuh Bapa karena ya bisa membunuh Tuhan yang berkuasa atas maut dia. Firman dia membunuh Bapa. Loh, dia yang berkuasa atas maut. Dia tidak diciptakan kau katakan. Ada di tulis. Ada. Kenapa Ngaco. Loh, ini kan fakta tertulis. Kenapa tadi itu Pak Abang Rudi ini kenapa jadi nggak lanjut? Oh, nggak bisa dibantah ini. Sabar Nggak ya. bisa dibantah ini. Ini sportif. Kalau Alif bilang menunggu, saya tunggu. Oh iya, Kalau Alif silakan. bilang Kenapa? saya diam. Saya 13 kali. Ini sama saya aja bagus nih kuliah nih. Suaranya Iya. bagus, orangnya. Iya, saya sudah berapa kali sama Anda saya Anda kick, saya tahu Anda, saya mau bertanya Anda, saya kick, kau kick saya gitu loh. Nah, silakan, nggak usah lari kemana-mana, jawab ini. Ini iblis memaksa, dia tunggalan ini dia paksa ini untuk mati gitu loh, supaya kuasa mautnya hilang cuman. Hebatnya iblis kan. Ustadz Alif, apakah kita lanjutkan atau aku berhadapan dengan Asidik ini? Biar ku kasih pelajaran dulu orang ini. Apa deh? Loh, kapan? Itu yang berkuasa atas maut iblis loh. Berarti kita jadikan PR dulu tuh ya Ustadz Alif, biar aku dengan Sidik dulu ya. Sekarang gini. Oke, sekarang gini aja deh ya. Gini aja. Enggak, sekarang gini. Jin diciptakan dari api, oke? Yang jadi permasalahan saya ingin tahu di mana. Loh, kan sudah saya bilang kapan api diciptakan. Oh, kapan Karena api jin diciptakan? mengakui atau malaikat itu diciptakan kan sebelum manusia. Sekarang kapan Ya. apinya itu diciptakan? Oke, yang pasti api sudah ada duluan sebelum jin. Ya saya nggak tahu, buktikan mana ayatnya api duluan ada.
Loh, sekarang begini loh, penciptaan alam semesta aja itu gimana itu? Sudah terjadi ada api atau tidak? Tidak ada yang tahu kapan Tuhan memulai penciptaan alam semesta. Aku lagi? Ini kita kumpulin data aja dulu kita sekarang pembahasannya. Nah, sekarang di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di situ dijelaskan penjelasan di dalam Al-Quran bahwa jin memang diciptakan lebih dulu sebelum manusia. Oke? Nah, jin diciptakan lebih dulu. Sebelum diciptakannya jin sudah ada api, ya bisa sudah ada api. Karena dunia ini sudah ada. Di dalam Al-Quran dijelaskan, loh ini masalah duluan penciptaan kan? Ya, Ustadz Alif, begini loh. Ustadz Alif sudah mengakui jin duluan diciptakan daripada manusia. Manusia diciptakan dari lumpur. Lumpur berasal dari bumi. Artinya bagaimana itu? Bumi belum ada, jin kan sudah lebih dahulu ada. Kalau mau bicara logika, nah sekarang pertanyaan saya, kapan itu api diciptakan? Sementara sumber api belum ada. Sebentar, bumi belum ada, jin sudah diciptakan. Di mana dalil itu? Kan manusia diciptakan dari lumpur. Lumpur itu apa? Manusia. Ada lumpur? Enggak, yang dibahas kan jinnya toh. Iya, cara mengurutkannya begitu Ustaz Alif. Ustaz Alif udah bilang, itu lebih dahulu diciptakan daripada bumi. Kan begitu ya? Atau bumi dulu dicipta baru jin? Silakan Ustaz Alif yang menjelaskan. Semesta ini di dalam Al-Quran. Sekarang jin itu kan menempati bumi juga. Ketika Allah mengabarkan hendak menciptakan manusia, sebelumnya di bumi itu sudah ada jin. Kalau masalah penciptaan semesta ini ada beberapa keterangan memang di dalam Al-Quran ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan semesta, banyak makhluk tidak banyak yang tahu. Bagaimana Tuhan waktu itu menciptakan semesta ini? Terjadinya ledakan di surah Al-Anbiya ayat 30, di situ dikatakan. Nah, itu waktu penciptaan bumi. Lalu bagaimana kapan penciptaan bumi? Manusia tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Ketika setelah semesta ini sudah ada, lalu juga Tuhan menciptakan jin, tidak ada salahnya. Bahan-bahan baku semuanya sudah ada. Kecuali tolong jelaskan ayatnya. Kita sedang mana yang membahas. lebih dahulu diciptakan? Sebentar Ustaz Alif. Mana lebih dahulu diciptakan langit dan bumi atau segala isinya atau jin? Itu aja dulu. Kasih ayatnya, silakan. Nah, sekarang langit dan bumi belum ada, jin sudah ada, nanti di mana mereka tinggal? Kan logikanya gitu. Di sorga lah Alif. Gimana sih? Kan mereka penghuni sorga pada awalnya katanya. Ya jelas, tanya aja kitab sucinya sendiri. Oh aku yang ditunjuk, mereka tinggal di mana? Yang di surga itu kan iblis dari kalangan jin. Apakah hanya iblis yang apakah hanya semua jin itu di surga? Tidak. Ya, maka dari itu Ustadz Alif. Lah iya, makanya saya runutkan pembahasannya. Karena memang tidak ada yang menyaksikan penciptaan alam semesta. Tuhan sendiri yang tahu. Nah, ketika terjadi penciptaan alam semesta ini, Tuhan menciptakan makhluk-makhluknya. Contoh juga dijelaskan bagaimana jin diciptakan dari nyala api. Ya bisa dari semua yang ada bahan-bahannya gitu. Ya, tidak, Al-Quran tidak menjelaskan. Berarti boleh kita katakan Allahu alam ya, karena Ustaz Ali bilang Al-Quran tidak menjelaskan. Loh, masalah runutan siapa yang duluan tidak dijelaskan. Tetapi yang pasti di dalam Al-Quran dijelaskan Tuhan menciptakan semesta ini yang awalnya satu padu. Surah Al-Anbiya ayat 30. Di situ dikatakan sehingga terjadilah sebuah ledakan. Belum ada di situ dijelaskan sudah menciptakan jin. Nah, jadi, Tuhan menciptakan jin atau bumi. Silakan Ustaz Alif tegas kasih ayat. Oke, saya katakan bumi dulu. Oke, ayatnya kepada penciptaan. Ayatnya? Ya karena nanti bahan-bahan semuanya ada di sana. Berarti sekarang begini. Bumi dari mana?
Lah Tuhan kan katakan, yang awalnya satu padu, Tuhan sendiri yang menciptakan. Loh, Tuhan sendiri yang menciptakan, kenapa nanya bahannya ke saya? Kan Ya, lucu makanya jadi. alam aja kita bilang, kan aku bilang. Lah memang iya, saya bilang tadi bahwa penciptaan semesta ini tidak ada yang tahu kecuali Tuhan sang pencipta. Ya, oke. Kan Kun itu fayakun, keterangannya. Iya. Kun fayakun. Ya, terima kasih Ustadz Alif karena jawabannya sudah ada. Sekarang saya bisa sama Bapak yang tadi tuh. Sidik maju deh. Saya mau tanya dong. Silakan. Muslim mau nanya dong. Oke. Silakan. Kita tadi kita mendapat pertanyaan tentang masalah nama Tuhan. Di sini juga ada yang saya mau tanyakan mengenai nama Tuhan. Ada berapa ekor sih yang ngoten di sini? 1, 2, 3 nih kayaknya. Ada 3 orang Aduh, Kristen. nggak usah bilang ekor dong. Oh iya, Angkat aja bilang. ada berapa orang? Oh iya, oke. Ada berapa Biasalah, orang? mainnya memang gitu mereka. Santai lah, nggak usah panik itu dia. santai. Oke, Enggak. silakan, Ini justru pengen nanya saya, coba dibesarkan screen saya dong. Oke. Di Shemot Keluaran 6 nomor 3 di sini dikatakan Wera el Abraham el Itzhak el Yaakov bel Shaddai Woshmi yutevave lo nodati lachem. Jadi Tuhan mengenalkan diri kepada Abraham, Ishak, di sini Yakub dengan nama El Shaddai, ya El Shaddai. Woshmi dan dengan namaku Yutevave lo nodati lachem. Lo nodati ini kata dasarnya ada mengetahui. Lahem ini mereka ini maksudnya kembali kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak mengenal nama Yutevave, ya. Keluaran 6 nomor 3. Tetapi saya yakini bahwa teman-teman Kristen di sini tuh meyakini ya ayat-ayat ini ya. Nah, kan tetapi jika dalam 15 nomor yang kedua, Vayomer Abraham Adonai Yutevave. Loh, kok Abraham tuh bilang Yutevave? Tadi katanya di Keluaran 6 nomor 3 Abraham ini nggak mengenal nama Yutevave. Kok dia di Keluaran 15 nomor 2 kok bisa-bisanya dia ada si Abraham ini manggil Tuhannya itu Yutevave? Silakan jelaskan. Oke, terima kasih. Ya, ketika Tuhan bertemu dengan Musa, dia mengatakan bahwa dia belum memperkenalkan diri kepada Abraham. Tetapi Abraham memanggil Tuhan itu dengan Yehovah. Ya, apa bedanya dengan Kejadian 1 ayat 1? Di situ bukan Yehovah dikatakan, ya. Jadi itu memang panggilan orang-orang, bahkan si Hagar memanggilnya El Roy. Banyak panggilan. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan kepada Musa, aku adalah aku. Ya titik, kami lebih mendengar, kalau kamu tanya, saya lebih mendengar ucapan Tuhan. Kalau manusia, semua manusia bisa memanggil dengan berbagai cara kok. Kayak orang Batak, Jehovah de Batam. Kalau orang Jawa Gusti. Tapi apakah itu merujuk kepada nama? Kan tidak, tapi dia mengenal. Tapi kalau Tuhan itu berbicara sendiri, dia belum sempat memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Jadi dia bilang, aku adalah aku. Ya selesai. Itu imanku. Sekarang aku boleh bertanya sama yang tadi tuh, yang siapa namanya tadi? Boleh tanggapi nggak? Boleh tanggapi dulu nggak? Ini gimana ini? Ya silakan kalau mau kau tanggapi. Iya, jadi gini. Di dalam Keluaran 6 nomor 3 tadi kita sama-sama simak dan sama-sama baca. Di situ Tuhan memberikan informasi kepada kita bahwa Tuhan bilang bahwa Abraham, Ishak dan Yakov itu nggak pernah mengenal nama Yutevave, nggak pernah. Lalu anehnya, lucunya dalam Kejadian 15 nomor 2 itu kok bisa-bisanya Adam itu memanggil nama Tuhan itu Yutevave. Jadi siapa yang bohong di antara kedua ini nih? Apakah Tuhan berbohong, memberikan suatu informasi yang tidak valid gitu, sehingga dia lupa bahwa hambanya yang bernama Abraham itu memanggil dirinya itu dengan Yutevave? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai aku adalah aku, ini sudah sering dijelaskan ya.
Jadi Vayomer Elohim El Moshe Ehye Aser Ehye. Ehye Aser Ehye ini bukan aku adalah aku. Kalau aku adalah aku, original teks ini akan berubah menjadi apa? Anochi hu Anochi. Tapi di sini sebut apa? Ehye Aser Ehye. Aku yang ada dan telah ada. Bukan aku adalah aku. Ini terjemahan yang salah ini. Siapa? Rudi. Terus yang lebih stressing point ya, di pertanyaan saya nomor yang pertama, apakah Tuhan itu memberikan informasi yang salah kepada kita di dalam Keluaran 6 nomor 3 bahwa dulu katanya Abraham, Ishak, Yakub itu nggak tahu, nggak mengenal nama Tuhan yang mereka kenal itu El Shaddai, bukannya Yutevave. Kok tiba-tiba bisa-bisanya Abraham itu pada pada Kejadian 15 nomor 2 itu mengatakan Tuhan itu menyebut Tuhannya dengan Yutevave. Silakan. Aku kan sudah jelaskan dengan baik dan benar. Di Kejadian 1 ayat 1 pun bukan dibilang Yutevave. Gimana sih? Jadi banyak orang ketika Tuhan datang, si Hagar aja tidak memanggil dia Yutevave, tapi dibilangnya El Roy. Jadi orang menciptakan panggilan sendiri, bukan Tuhan yang mengatakan aku adalah Yod-Heh-Pape. Ada nggak dibilang sama Abraham? Dan tidak begitu. Abraham yang menamai Tuhan itu adalah Yod-Heh-Pape. Sama dengan si Hagar. Dinamainya Tuhan itu namanya El Roy. Tetapi Tuhan hanya berkata kepada Musa, aku adalah aku. Kau bilang, wah itu terjemahannya keliru. Kalau kau terjemahkan secara letter-let silakan. Tapi kalau kau lihat artinya pun, aku yang ada, kau bilang tadi kan, boleh kalau dibuat dalam bahasa Alfa dan Omega misalnya. Ya tetap dia tidak menyebut nama, tapi menyebutkan bahwa aku adalah aku, tidak ada yang lain. Titik, bukan nama itu. Ya, silakan. Rudi, jangan asumsi. Keluaran aku jawab ya. Keluaran 4 nomor 1. Keluaran 4 nomor 1. Sebentar dulu, diam. Wahai Adam, yada et Hawa. Di sini isto, hatar, halet, et kayin, tomer, kanati, is et Yutevave. Hawa itu manggil Yutevave di sini. Jangan bilang kamu kalau Hawa itu nggak manggil nama Tuhannya Yutevave. Ini di Kejadian 4 nomor 1 dia manggil Tuhannya itu Yutevave. Jangan asumsi, Ruth. Stop lah. Kalian tuh Kristen tuh nggak capek apa? Nggak bosan asumsi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam Kejadian 1 nomor 1 itu tidak menceritakan bagaimana nama Tuhan disebutkan, tapi menciptakan langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi. Konteks yang saya tanyakan, coba fokus, belajar fokus ya. Di Keluaran 6 nomor 3 Tuhan bilang Abraham itu nggak pernah manggil namanya itu Yutevave, Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Perhatikan ini, Abraham, Ishak, dan Yakub. Konsen, fokus ke pertanyaan ya. Fokus. Nah, sedangkan di Kejadian 15 nomor 2, Kejadian 15 nomor 2, kok bisa-bisanya si Abraham itu manggil nama Tuhannya itu Yutevave. Sedangkan di Keluaran 6 nomor 3, Tuhan bilang bahwa nama Tuhan itu yang dia kenalkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu bukannya Yutevave tapi El Shaddai. Fokus, jangan bawa Kejadian 1 nomor 1. Silakan. Ya, sudah saya bilang, kamu yang gak fokus. Ayat yang kamu ambil itu isinya apa? Kan si Hawa yang memanggil, sama dengan si Hagar memanggil El Roy. Gimana sih? Bukan ada Tuhan mengatakan sama Hawa, Hawa, namaku adalah Yed-Hu-Pape, misalnya begitu. Gak ada. Manusia yang didatangi Tuhan, mereka menamai Tuhan itu sesuai dengan iman mereka masing-masing. Makanya Allah mengatakan aku adalah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, biar urutannya jelas. Pahami dulu baik-baik. Kecuali Tuhan mengatakan, Abraham, aku adalah namaku Yed-Hu-Pape. Oke. Tetapi kan tidak ada Abraham yang memanggil, Hawa yang memanggil. Nama Tuhan itu adalah itu. Si Hagar memanggil El Roy. Sementara ketika sama Musa memang belum diperkenalkan namanya. Maka Tuhan mengatakan, aku adalah aku Musa. Aku belum memperkenalkan namaku kepada nenek moyangmu. Ya apalagi? Gimana sih? Kau kalau mematahkan dalilku, carikan Tuhan memperkenalkan diri. Aku adalah YHWH. Silakan. Ya, jadi di Keluaran 6 nomor 3 itu membantah Kejadian 15 nomor 2
Dan tadi Rudi juga gak fokus ya. Artinya Tuhan ini, dia itu tidak pernah mengenalkan namanya ternyata, menurut perspektif Kristen ya. Jadi pada saat itu ada kekosongan nama rupanya yang terjadi di dalam dunia ini, di mana para manusia itu bisa sembarang menyebut nama Tuhan. Mau dia panggil apa kek gitu. Jadi Tuhan ini jangankan untuk mengajarkan eksistensinya ya, mengajarkan namanya pun tidak. Inilah namanya ketika ajaran yang benar-benar kurang sempurna ya seperti ini. Sehingga Tuhan aja sampai lupa untuk mengenali namanya kepada manusia. Bahkan dia lupa kalau Tuhan ini dalam Keluaran nomor 3 itu mengenalkan dirinya itu sebagai El Shaddai kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dia lupa kalau dia tuh ngenalin namanya kepada tiga orang ini, Abraham, Ishak dan Yakub, dengan nama apa? El Shaddai, bukan Yud-Heh-Vav-Heh. Tetapi di Keluaran, di Kejadian 15 nomor 2, justru bisa-bisanya Abraham itu dengan enteng lidahnya itu memanggil nama Tuhannya Yud-Heh-Vav-Heh. Ini satu kerancuan yang lucu, paradoks. Maka itu celaka di dalam Quran itu. Aku tuh bilang dalam Al-Quran itu bahwa mereka tembus tangan kanannya lalu mengatakan ini dari Tuhan. Coba lihat isinya seperti ini. Ini yang dari Tuhan, ini kayak dari Tuhan, di mana satu ayat dengan ayat yang lainnya saling bertabrakan, saling bertumbukan. Ini yang dibilang dari Tuhan. Tuhan sendiri pun gak mengenalkan namanya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang kayak begini? Silakan. Oke, terima kasih. Kamu lucu. Kenapa saya katakan lucu? Di satu sisi kamu mau membuktikan, tapi pembuktianmu nggak ada benar sedikit pun. Kalau di dalam hukum kau sudah diusir keluar dari ruang sidang, kamu mengatakan Tuhan memperkenalkan dirinya dengan memiliki nama Yud-Heh-Vav-Heh, tapi tak ada satu ayat pun yang kau kasihkan dia memperkenalkan aku adalah Yud-Heh-Vav-Heh. Kau kasih ke Kejadian 4, maka tidak kau baca Kejadian 4 ayat 25. Si Adam pun memanggil dengan Elohim, nggak Yud-Heh-Vav-Heh lagi. Sudah berbeda antara panggilan si Adam dengan si Hawa. Si Hagar memanggil El Roy. Gimana sih? Tapi dia mengatakan kepada Musa, bicaranya langsung, petikan langsung. Aku adalah aku. Gimana sih? Kau mau mengatakan dalilku tapi tak punya bahan. Makanya kau keluar dari jalur. Hanya berani mengatakan ini dan itu, ini bertabrakan, ini tidak ada bertabrakan. Setelah ini kau kutanyai ya, kalau kau sanggup. Oke, sudah bisa aku bertanya sama kau sudah 4 kali bertanya, aku bisa 4 kali bertanya juga. Begini Bung, di dalam, di sini, dengar ya. Kamu mengatakan Kejadian 4:25. Ini, kamu buka di Keluaran tadi kan, Keluaran 6:23 itu, kalau di dalam terjemahannya, Tuhan belum menyatakan namanya. Kamu baca nggak di situ? Coba kamu buka dulu. Ada nggak kamu bawa Bible di situ? Bung? Bilang silahkan baru saya jawab. Kalau belum kamu bilang silahkan saya diam. Kan kamu baca dulu kan di situ toh? Keluaran kita lihat. Lalu merajuk si Rudin. Keluaran mengajari orang itu biar sportif. Kalau aku diam bukan berarti nggak menjawab. Aku menunggu dia. Aku tahu udah. Tenang. Di sini yang dimaksud gini. Kalau kita lihat terjemahannya di sini. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa ya. Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi nama Tuhan kita lihat ini ya. Namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, kita lihat Kejadian 4:26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Enos ini anak Adam ya. Ya tahu. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi di sini bagaimana Anda mengatakan itu firman Tuhan seperti yang dikatakan tadi. Sementara di dalam Keluaran itu Abraham ini ya belum menyatakan nama diri.
Tetapi dengan namaku, aku belum menyatakan. Ternyata di zaman Adam sudah memanggil nama Tuhan itu. Ngerti nggak di sini, Dek? Pandai ya? Udah paham? Dia terasumsi lihat nih. Sudah? Bisa aku menjawab? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Lagi-lagi kalian tidak bisa menunjukkan Tuhan mengatakan inilah namaku, tetapi manusia memanggil. Bukan Tuhan menyebutkan. Pahami konteks kalian berbicara sampai hari ini. Belum saya lihat pendebat muslim yang mengerti konteks dia bicara. Pahami dulu. Jadi Kalian itu yang dituliskan firman Tuhan bukan? Aduh, kau jangan menjawab-jawab lah dulu. Aku tadi diam aja. Sebelum dibilang salah. Firman Tuhan yang dituliskan. Diam dulu lah. Nah, poinnya sekarang. Oke, selamat malam ya. Karena sudah malam ini saya izin dulu ya. Besok kita jumpa lagi. Saya tunggu naik orang-orang ini yang berdua tadi ya. Keluaran Kita akan bicara 315 tentang itu. iblis. Keluaran 315 itu jawabannya. Esti, selamat malam. Terima kasih atas kebaikanmu, Esti. Aku cabut dulu karena kalau aku tidak terbiasa lomba kuat-kuatan suara. Sampai jumpa. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Gimana ini? Apa namanya dia? Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh, saya jawab ya. Sudah. Bisa jawab. Mau lari kemana? Padahal di Keluaran 3 nomor 15 katanya Yuti Fafri nama Tuhan selama-lamanya itu. Kacau itu. Makanya kalau berdiskusi itu yang teratur, Bos. Yang rapi lah. Bukan yang rapi, Pak. Tadi kami nggak mau asumsi, Bung. Tadi dia lama di sini, tapi begitu kalian berisik gitu, nggak teratur, Coba kamu jawab malas aja. dia. Coba kamu jawab. Ini kan firman Tuhan nih. Oke. Coba kamu jawab. Oke, mau dibahas yang mana? Yote Fafe tadi ya? Keluaran 6 nomor 3 terjemahannya aja. Oke. Di sini kan firman Tuhan nih, yang firman Tuhan nih. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi nama Tuhan ini belum ada nih. Kalau Kejadian 4 nomor 26 nih, udah panggil nama Tuhan. Ya gitu. Panggil ini kan firman Tuhan yang tertulis. Gak bisa mulai kemana ini. Biar kau panggil pendeta. Jadi SREY secara harafiah itu adalah aku adalah aku. Nggak berbicara Keluaran 3 nomor 15, Pak. Ini masih di Keluaran, Bos, ayat 14. Keluaran 6 nomor 2, Pak. 23, Pak. Satu ayat masih tidak keluar aku. Dengar ya. Bapak jawab yang mana ini? Keluaran 6 nomor 3, Kejadian 4:26 atau yang mana? Kamu kan menanyakan nama Elohim. Ya, Keluaran dulu. Keluaran buka dulu. Keluaran 6 nomor 3. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Iya, kan dijawab Ya, ayat 14. Tuh. Iya. Terus Berfirmanlah Elohim kepada Musa, ya kan? Aku adalah aku. Lagi firmannya, begini kukatakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku telah mengutus aku kepadamu. Bahasa Ibraninya mengatakan, Wahi Omer Elohim El Moshe, Eye Eser Eye, Wahi Omer Kotomer Libene Yire Israel. Dikatakan apa? Memang aku adalah aku itu adalah sumber dari kata Eye Eser Eye yang akan menjadi YHWH 4 huruf suci. Aja Pak. Eye bukan Yahweh, itu Eye. Liar itu. Loh, katanya tadi mau ke sana. Gimana sih kamu ini ngarang-ngarang kamu ini? Kenapa? Yang ini, kenapa dikatakan ini supaya kamu pintar deh. Kenapa mereka melupakan nama Tuhan? Kenapa? Tahu nggak data-datanya mereka melupakan nama Tuhan? Ada ya? Kamu bisa nggak tunjukkan data-datanya mereka melupakan nama Tuhan? Makanya datanglah Al-Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa qimi salata li zikri. Kalau kita lihat di dalam, Saya izin terkait dulu ya. Ya. Sebentar, izin dulu. Sebenarnya tadi menarik itu. Jadi dengan Rudi ini kita yang diskusi terus terang. Oten di bawah yang kejang-kejang. Kenapa demikian gitu? Karena Rudi itu sudah meyakini Tuhannya itu tidak ada nama. Apapun yang dijelaskan itu bukan nama Tuhan buat dia. Yesus bukan nama Tuhan, ciptaan Tuhan. Yesus ciptaan Tuhan. Ya udah, makanya kita ikutin aja persingkat. Ya memang kata dia nggak ada namanya. Mau bilang apa kita? Tadi kan dia bilang
Ustadz, dia kalau mau mengatakan ketuhanan Yesus di topik yang lain, dia kan mengatakan gitu tadi. Loh, bukan masalah ngomongin ketuhanan Yesus. Kan semua pertanyaannya bersambung. Lah, Yesus itu bukan nama Tuhan. Kok tadi udah bilang ciptaan Tuhan? Yesus juga ciptaan Tuhan. Enggak, tadi dia bilang itu topik yang lain kalau mau dibahas itu. Lah, itu tentang nama Tuhan tadi. Gimana sih? Masa beda topik, beda nama, ganti posisi? Kan nggak mungkin. Ini, Pak Ustadz, Aneh kan? kalau masalah nama itu, Pak Ustadz, saya juga setuju dengan Bang Rudi tadi. Tuhan itu nggak butuh nama. Kalau dia punya nama itu, pasti dia udah sama, sama ciptaannya. Kejadian Emang 3 benar, nomor 15 Tuhan itu coba. nggak butuh, Allah itu nggak butuh nama. Keluaran 3 nomor 15 coba baca. Keluaran 3 nomor 15 baca. Hanzo. Tuh, Keluaran 3 nomor 15 baca. Kalau Tuhan itu Ya, butuh nama, itu coba, kan coba. itu Coba, Musa coba. yang memberikan itu untuk membedakan sesembahan Israel sama Enggak. sesembahan yang lain. Firman Tuhan katanya gini. Musa yang menuliskan manusia. Coba baca. Iya, Keluaran 3:15, Tuhan menyatakan bahwa nama ini merupakan namanya untuk selama-lamanya. Katanya Jadi Tuhan itu kata- nggak butuh nama. Kata si siapa tuh, Bin Laden ya? Oh, Bin Sar Pandiangan. Katanya Tuhan itu nggak butuh nama. Ini kok dia butuh disebut untuk selama-lamanya sih? Ayo, Bin Sar, jawab. Bangun. Ayo, sahur. Bangun. Ya, kenapa? Ayo. Kenapa? Katamu Tuhan itu nggak butuh nama ya, nggak butuh itu. Tapi di Keluaran 3 nomor 15 tadi Hanzo jelaskan bahwa nama Yehova itu adalah nama, ini akan menjadi namaku untuk selama-lamanya. Jelasin Hanzo, kasih tahu temanmu satu ini biar Iya, kita. jadi ketika Yesus lahir, Yesus itu dinamakan Immanuel, Malah yang Yesus. artinya Allah menyertai. Yesus. Tuh. Karena gitu Aduh, loh, bro. Yesaya nomor 8 Bro. telah disebutkan Immanuel di situ. Pak Bambang. Gitu loh. Kita ini kan meyakini Yesus itu adalah Elohim itu Udah, sendiri, bro. Udah. Kamu ikutin aja di Yohanes, babat semua, nggak ada nama, selesai. Apapun itu yang dijelaskan bukan namanya, gitu aja. Selesai, makanya tadi diskusi. Loh, Tidak dia kan panjang ngomong, lebar. namanya Yesus aku adalah nama aku. ciptaan. Apalagi Yahweh nama ciptaan. Semuanya ciptaan. Tuhan itu nggak ada nama. Selesai itu. YHWH itu adalah aku, betul. Aku adalah aku. Asal Yahweh. Gimana sih? Emang Yahweh. Oke. Kalau butuh asumsi, ya saya hargai asumsinya daripada pedang panjang lebar. Ya udah, Dengarkan ya. semuanya ciptaan nggak ada namanya Kamu Tuhan. kan suka kritik teks, buka pasal